Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofsatina Fidah dengan NIM 33 2017 019. Dan yang saya hormati yaitu Ibu Dr. Bonita Hirza, Magister Pendidikan, dan Pak Muslimin, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi fungsi dan fungsi inverse, yaitu yang pertama sifat-sifat fungsi dan yang kedua fungsi. Dan di sini ada 5.1 pengertian fungsi pada gambar yang A, yaitu X menuju Fx pada gambar yang B. Fungsi pada pemetaan dari A ke B adalah fungsi suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dalam hal ini, setiap X elemen dari A dipasangkan dengan tepat 1 Y elemen dari B. Jika F adalah suatu fungsi dari A ke B, maka yang pertama, himpunan A disebut domain dalam kurung daerah asal, dan yang kedua, himpunan B disebut kodomain dalam kurung daerah lawan. Dan yang ketiga, himpunan C disebut range dalam kurung daerah hasil. Secara sistematis, fungsi dapat dituliskan sebagai berikut. F titik 2 A, jika maka B, dibaca F memetakan A ke B. 5.2 Jenis-jenis fungsi khusus. Jenis-jenis fungsi khusus ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi konstanta dalam kurung fungsi tetap, dan yang kedua, fungsi identitas, dan yang ketiga, fungsi modulus dalam kurung fungsi nilai mutlak, dan yang keempat, fungsi linear, dan yang kelima, fungsi kuadrat. 5.3 Jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi injektif dalam kurung 11 dan yang kedua fungsi surjektif dalam kurung untuk atau pada, yang ketiga fungsi bijektif dalam kurung koresponden 11. Selanjutnya, operasi pada fungsi. Misalkan diberikan suatu fungsi f dalam kurung x dan g dalam kurung x, jika D pangkat bawah F domain fungsi F dan D pangkat bawah G domain fungsi G, sedangkan D pangkat bawah V tidak sama dengan D pangkat bawah G himpunan kosong, maka dapat dituliskan operasi aljabar untuk fungsi-fungsi tersebut, yaitu yang pertama itu 5.4 penjumlahan. Pada rumus penjumlahan ini adalah dalam kurung F ditambah G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X ditambah G dalam kurung X. Selanjutnya 5.5 pengurangan. Rumus dari pengurangan tersebut adalah dalam kurung F dikurang G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X min G dalam kurung X. 5.6 perkalian. Rumus dari perkalian itu adalah dalam kurung F dikali G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X dikali G dalam kurung X. 5.7 pembagian. Rumus dari pembagian itu adalah dalam kurung F per G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X per G dalam kurung X. 5.8 pengertian fungsi komposisi. Lihatlah pada gambar di samping, yaitu ada gambar A, B, dan C. Gambar A itu X menuju ke gambar B, yaitu F dalam kurung X, dan gambar C, gambar B menuju C, yaitu Fx menuju ke G dalam kurung F dalam kurung X. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan I dan dibaca komposisi atau bundaran. Secara sistematis, fungsi komposisi dinyatakan sebagai berikut: dalam kurung F bundaran G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X, atau dalam kurung G bundaran F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung F dalam kurung X. 5.9 Syarat dan aturan fungsi yang dikomposisikan. Jika diketahui A sama dengan dalam kurung A pangkat bawah 1, A pangkat bawah 2, A pangkat bawah 3, B sama dengan dalam kurung B pangkat bawah 1, B pangkat bawah 2, B pangkat bawah 3, B pangkat bawah 4, dan C sama dengan dalam kurung C pangkat bawah 1, C pangkat bawah 2, C pangkat bawah 3.
Maka fungsi f titik 2a jika maka b dan g titik 2b jika maka c didefinisikan seperti diagram berikut. Lihatlah pada gambar di bawah ini, yaitu ada 4 diagram. Yang pertama diagram A dan diagram B. A1 menuju ke B2, A2 menuju ke B1, A3 menuju ke B3, sehingga diperoleh F dalam kurung A pangkat bawah 1, B pangkat bawah 2, F dalam kurung A pangkat bawah 2, B pangkat bawah 1. Selanjutnya F dalam kurung A pangkat bawah 3, B pangkat bawah 3. Selanjutnya diagram B menuju ke C, yaitu B1 menuju C1, B2 menuju C2, B3 menuju C3, dan B4 menuju C3, sehingga didapat hasil G dalam kurung B pangkat bawah 1 sama dengan C pangkat bawah 2, dan G dalam kurung B pangkat bawah 2 sama dengan C pangkat bawah 1. Selanjutnya G dalam kurung B pangkat bawah 3 sama dengan C pangkat bawah 3. Dari kedua diagram di atas dapat diperoleh fungsi yang memetakan langsung dari A ke C sebagai berikut. F dalam kurung A pangkat bawah 1 sama dengan B pangkat bawah 2, dan G dalam kurung B pangkat bawah 2 sama dengan C pangkat bawah 2. Sehingga dalam kurung G bundaran F dalam kurung A pangkat bawah 1 sama dengan C pangkat bawah 2, dan G dalam kurung B pangkat bawah 2 sama dengan C pangkat bawah 1, dan G dalam kurung B pangkat bawah 1 sama dengan C pangkat bawah 1. Sehingga dalam kurung G bundaran F dalam kurung A pangkat bawah 2 sama dengan C pangkat bawah 1. G dalam kurung B pangkat bawah 3 sama dengan C pangkat bawah 3, dan G dalam kurung B pangkat bawah 3 sama dengan C pangkat bawah 3, sehingga dalam kurung G bundaran F dalam kurung A pangkat bawah 3 sama dengan C pangkat bawah 3. Jika fungsi yang langsung memetakan A ke C itu dianggap fungsi tunggal, maka diagramnya adalah sebagai berikut. Lihatlah gambar di bawah ini, yaitu diagram A, diagram B, dan diagram C. Diagram A itu A1 menuju ke diagram B, yaitu B2, A2 ke B1, A3 ke B3. Dan diagram B menuju ke diagram C, B1 ke C1, B2 ke C2, B3 ke C3, dan B4 ke C3. Sehingga dalam kurung G bundaran F dalam kurung A pangkat bawah 1 sama dengan C pangkat bawah 2. Kemudian dalam kurung G bundaran F dalam kurung A pangkat bawah 2 sama dengan C pangkat bawah 1. Dalam kurung G bundaran F dalam kurung A pangkat bawah 3 sama dengan C pangkat bawah 3. Fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi komposisi dan dilambangkan dengan G bundaran F dibaca fungsi G bundaran F. Dalam kurung G bundaran F adalah fungsi komposisi dengan F dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Fungsi komposisi tersebut dapat ditulis. Yang pertama dalam kurung F bundaran G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung G dalam kurung X. Yang kedua dalam kurung G bundaran F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung F dalam kurung X. Lihatlah gambar di bawah ini, yaitu diagram A, diagram B, diagram C. Diagram A itu ada X menuju ke diagram B, yaitu Fx, dan diagram B menuju ke C, yaitu Fx menuju ke G dalam kurung F dalam kurung X. Sedangkan untuk dalam kurung F bundaran G dibaca fungsi F bundaran G. Sehingga dalam kurung F bundaran G adalah fungsi komposisi dengan G dikerjakan terlebih dahulu daripada yang F. Lihatlah gambar di bawah ini, diagram A menuju ke diagram B, yaitu X menuju ke G dalam kurung X, dan diagram B menuju ke diagram C, G dalam kurung X menuju ke F dalam kurung G dalam kurung X. 5.10 Sifat-sifat fungsi komposisi. Komposisi fungsi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, komposisi fungsi tidak komutatif. Dalam kurung F bundaran G tidak sama dengan dalam kurung G bundaran F. Yang kedua, komposisi fungsi
memiliki sifat asosiatif, yaitu dalam kurung F bundaran G OH sama dengan F bundaran dalam kurung G bundaran H. Yang ketiga, ada elemen identitas yakni I dalam kurung X sama dengan X, artinya untuk setiap F akan berlaku F bundaran L dan F L bundaran F sama dengan F dengan L dalam kurung X sama dengan X adalah fungsi identitas. Selanjutnya, fungsi inverse. 5.11 pengertian fungsi inverse. Lihatlah gambar di samping, yaitu ada diagram A dan diagram B. Jika fungsi f memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan dalam kurung x, y, dan x elemen dari A dan y elemen dari B, maka fungsi inverse f dalam kurung dilambangkan dengan f pangkat atas min 1 adalah relasi yang memetakan B ke A dalam pasangan berurutan dinyatakan dengan F pangkat atas min 1 sama dengan dalam kurung Y, X dan Y elemen dari B dan X elemen dari A. 5.12 menentukan fungsi inverse. Misalkan fungsi dari A ke B, maka F pangkat atas min 1 merupakan fungsi inverse F jika berlaku F pangkat atas min 1 bundaran F dalam kurung X sama dengan X dan dalam kurung F bundaran F pangkat atas min 1 dalam kurung X sama dengan X. Perhatikanlah gambar di bawah ini, yaitu ada diagram A dan B, yaitu adalah fungsi F, A1 menuju ke B1, A2 menuju ke B2, A3 menuju ke B3, dan ada diagram B dan A. Itu ada fungsi inverse, yaitu B1 menuju A1, B2 menuju A2, B3 menuju A3. Langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalkan Y sama dengan F dalam kurung X, kemudian diubah menjadi bentuk X sama dengan G dalam kurung Y. 2. Tuliskan X sebagai F dalam kurung F pangkat atas min 1 dalam kurung Y, sehingga F pangkat atas min 1 dalam kurung Y sama dengan G dalam kurung Y. Dan yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga didapat rumus fungsi inverse F pangkat atas min 1 dalam kurung X. 5.13 syarat agar suatu fungsi mempunyai inverse. Semua himpunan yang dipetakan oleh fungsi mempunyai inverse. Inverse dari himpunan tersebut dapat berupa fungsi atau bukan fungsi. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Gambar diagram A dan B itu A1 menuju ke B1, A2 menuju ke B2, A3 menuju ke B3, A4 menuju ke B2. Dan yang gambar yang kedua, diagram B ke diagram A, yaitu B1 ke A1, B2 ke A2, B2 ke A4, B3 ke A3. Dari gambar 1, himpunan A yang beranggotakan dalam kurung A pangkat bawah 1, A pangkat bawah 2, A pangkat bawah 3, A pangkat bawah 4 dipetakan oleh fungsi F ke himpunan B yang beranggotakan dalam kurung B pangkat bawah 1, B pangkat bawah 2, B pangkat bawah 3. Daerah hasil adalah dalam kurung A pangkat bawah 1, B pangkat bawah 1, dalam kurung A pangkat bawah 2, B pangkat bawah 2, dalam kurung A pangkat bawah 3, B pangkat bawah 3, dalam kurung A pangkat bawah 4, B pangkat bawah 4. Pada gambar kedua, himpunan B dipetakan oleh fungsi G. Ke himpunan A, daerah hasil adalah dalam kurung B pangkat bawah 1, A pangkat bawah 1, dalam kurung B pangkat bawah 2, A pangkat bawah 2, dalam kurung B pangkat bawah 2, A pangkat bawah 4, dalam kurung B pangkat bawah 3, B pangkat bawah 3. Pemetaan G.2 B, jika maka A diperoleh dengan cara menukarkan atau membalik pasangan terurut F.2A, jika maka B atau B merupakan balikan dari F dinotasikan dengan G sama dengan F
pangkat atas min 1. Sering disebut G merupakan fungsi inverse. 5.14 Sifat-sifat fungsi inverse. Dalam sifat-sifat fungsi inverse, dalam kurung G bundaran F pangkat atas min 1 sama dengan H pangkat atas min 1 disebut sebagai fungsi inverse dari fungsi komposisi, sehingga diperoleh rumus dari sifat fungsi inverse sebagai berikut. Dalam kurung G bundaran F pangkat atas min 1 dalam kurung X sama dengan dalam kurung F pangkat atas min 1 bundaran G pangkat atas min 1 dalam kurung X, dan selanjutnya dalam kurung G bundaran F pangkat atas min 1 dalam kurung X sama dengan dalam kurung F pangkat atas min 1 bundaran G pangkat atas min 1 dalam kurung X. Demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.